Drama The Jet from Hell episode keempat diawali terlihat Kang Bitna akhirnya akan melakukan penghakiman kepada Bae Jae-young. Flashback 4 hari sebelum kejadian, saat itu Kang Bitna pulang ke rumah dan Han Dae-yeon menghampirinya. Ternyata Han Dae-yeon ingin mengatakan bahwa dia sudah tidak ingin mencari tahu lebih dalam tentang Kang Bitna. Awalnya dia ingin mencari tahu bukti bahwa Kang Bitna benar-benar membunuhnya, namun dia berubah pikiran setelah menghabiskan beberapa waktu bersama Kang Bitna. Dan Han Dae-yeon kini percaya bahwa Kang Bitna adalah seorang iblis. Kemudian terlihat Kang Bitna meremas botol kaleng milik Han Dae-yeon dan menyuruhnya untuk mendaur ulang. Han Dae-yeon pun mengucapkan salam perpisahan kepadanya. Dilarang mengira bahwa selama ini Kang Bitna diganggu oleh Han Dae-yeon, tetapi Kang Bitna mengatakan bahwa Han Dae-yeon sudah tidak akan mengganggunya lagi. Komando memberitahu bahwa jantung Kang Bitna berdebar-debar beberapa waktu lalu dan dia pun merasakan cinta seperti layaknya manusia pada umumnya. Kang Bitna pun langsung memperingatkan bahwa jika iblis jatuh cinta maka hukuman yang akan diperolehnya hanyalah kematian. Mendengar hal itu, Komando takut akan merasakan hal yang sama jika dia terlalu lama tinggal di bumi. Besokan harinya, terlihat Kang Bitna menyelidiki apa yang sedang dilakukan oleh Bae Jae-young. Ternyata dia mendatangi rumah Nenek Suhi dan ingin mengambil Ji-ho, tapi Nenek Suhi melarangnya dan juga mengusir mereka. Bae Jae-young pun kini mempunyai rencana lain. Saat Ji-ho pulang, ternyata dia melihat seorang nenek yang tengah kesulitan. Dia pun membantu dan kemudian nenek itu memberikan sebotol ginseng padanya. Dia juga menyuruhnya memberikan sebotol ginseng itu kepada neneknya di rumah. Setelah Ji-ho pergi, ternyata semua itu adalah ulah Bae Jae-young. Ketika malam tiba, Ji-ho memberikan sebotol ginseng tadi kepada neneknya, dan dia pun meminta sang nenek untuk segera meminumnya. Tak lama kemudian ada seseorang yang datang. Ji-ho kemudian keluar dan mendapati kedatangan ibu tirinya, sedangkan Nenek Suhi sudah tidak sadarkan diri. Han Dae-yeon tiba-tiba mendapat telepon dari nomor asing yang ternyata adalah Ji-ho. Kemudian dia pun langsung terlihat panik. Kemudian detektif Kim mencari tahu dan ternyata itu berasal dari telepon umum. Semua orang pun akhirnya bergegas pergi. Terlihat Han Dae-yeon tiba di rumah Bae Jae-young namun tidak menemukan apapun. Selanjutnya dia pergi mencari Ji-ho di tempat telepon umum dan ternyata Ji-ho sedang kedinginan. Bae Jae-young berencana untuk menenggelamkan Ji-ho di dalam bak mandi, tetapi dia tiba-tiba mendapat telepon dari nomor asing. Seorang wanita mengancamnya karena dia sudah tahu semua rencana dari Bae Jae-young. Dia pun kemudian meninggalkan Ji-ho dan memintanya untuk tidak lapor polisi. Di saat itu pula, Ji-ho buru-buru kabur dan mengambil uang koin untuk menelepon seseorang dan meminta bantuan. Yang terlintas di pikirannya hanyalah Han Dae-yeon. Kini Kang Bitna bersiap untuk bertemu dengan Bae Jae-young di tempat suaminya meninggal. Tiba-tiba Bae Jae-young melihat sebuah mobil yang muncul dari dalam air. Dia pun kaget karena mobil itu adalah mobil yang digunakan untuk menenggelamkan suaminya. Tak lama kemudian, Kang Bitna pun keluar dari mobil tersebut yang membuat Bae Jae-young sangat kaget. Sepertinya sebelumnya komando lah yang menelpon Bae Jae-young menggunakan suara wanita. Kang Bitna kemudian bertanya di mana Ji-ho, lalu Bae Jae-young mengatakan bahwa Ji-ho ada di rumahnya. Namun Kang Bitna sangat kesal karena Bae Jae-young berusaha untuk membunuhnya. Dia pun meminta Bae Jae-young untuk mengakui bahwa dia telah melakukan pembunuhan kepada suami dan juga Yoo Han-soo, mantan suaminya. Namun Bae Jae-young terus menyangkal hingga akhirnya Kang Bitna membawa dia ke dunianya. Kini Bae Jae-young akan merasakan apa yang dialami oleh Yoo Han-soo ketika dia membunuhnya. Kang Bitna membuat dia terjebak di dalam mobil, mengunci mobil itu seperti yang dialami oleh Yoo Han-soo. Terlihat Bae Jae-young meminta ampun kepada Kang Bitna dan berkata tidak melakukan hal tersebut. Kang Bitna meminta apa yang dia lakukan kepada mantan suaminya. Ternyata Bae Jae-young ingin memiliki uang mantan suaminya dan kemudian memberikan obat di dalam minumannya. Yoo Han-soo suaminya buta, dia akan mendapatkan uang 120 juta won. Setelah itu, dia akan membuat suaminya jatuh dari jurang saat mendaki dan membuat seolah semuanya adalah kecelakaan yang tidak disengaja. Hal itu pun membuat Bae Jae-young mendapatkan uang dan juga apartemen milik Yoo Han-soo. Kang Bitna bertanya kenapa dia membiarkan Ji-ho hidup. Ternyata agar semua orang tidak curiga. Kang Bitna pun sangat kesal hingga akhirnya memukul Bae Jae-young hingga terluka parah.
Kini Kang Bitna akan melakukan pembalasan dari apa yang dia lakukan kepada mantan suami Bajayong. Tiba-tiba Bajayong berada di tepi jurang bersama Kang Bitna. Bajayong terus memohon agar Kang Bitna menghentikan semua itu. Tak lama kemudian, Bajayong juga merasakan apa yang telah dia perbuat kepada Jiyo. Kang Bitna berulang kali menutup muka Bajayong menggunakan bantal. Dia juga akan membuat Bajayong merasakan apa yang dialami oleh mantan suaminya. Kini Kang Bitna memberikan minuman yang sudah dicampur oleh obat. Selain itu, dia juga akan membuat mata Bajayong buta dengan menyuntikkan beberapa cairan ke dalam matanya. Hingga beberapa saat kemudian Bajayong pun akhirnya sadar. Dia terus memohon ampun kepada Kang Bitna. Tetapi Kang Bitna akhirnya memberinya kehakiman. Kang Bitna memberikan stempel Gehenna di dahinya, kemudian mengirimnya ke neraka. Kang Bitna akhirnya selesai melakukan penghakiman kepada Bajayong. Semua bukti kini harus dihilangkan. Petugas kebersihan dari neraka akan melakukan tugasnya. Mereka juga buru-buru menemui Kang Bitna untuk memberikan salam. Tentu saja mereka juga akan membersihkan semua noda yang ada di baju Kang Bitna. Kali ini jasad dari Bajayong akan diletakkan di sebelah kantor polisi dan jasad itu diletakkan di dalam koper. Kang Bitna membaca berita tentang pembunuhan dari Bajayong. Komando bertanya kenapa Kang Bitna meletakkan jasad itu di depan kantor polisi. Ternyata itu adalah saran dari rekan hakimnya. Dengan begitu Han Daeyeon akan curiga dan menghubunginya. Ketika mereka sedang belanja, Kang Bitna tidak bisa menahan diri untuk mengecek apa yang sedang dilakukan oleh Han Daeyeon. Di lain sisi, Han Daeyeon melihat jasad Bajayong yang ternyata memiliki luka tusuk sepertinya. Karena ciri-ciri yang sama, Detektif Kim menduga bahwa ini adalah kasus pembunuhan berantai. Kang Bitna masih terus menunggu telepon dari Han Daeyeon. Tak lama, Kang Bitna dipanggil oleh Hakim Ketua karena anggota Dewan Jung ingin menemuinya. Tetapi Kang Bitna menolak. Anggota Dewan Jung kemudian mengajaknya untuk makan malam bersama di rumahnya. Sebelum memulai acara makan, anggota Dewan Jung berdoa, tetapi Kang Bitna sudah makan lahap terlebih dahulu. Dia kemudian bertanya tentang orang tuanya. Ternyata orang tua Kang Bitna sudah pindah di Argentina, sedangkan kakaknya menjalankan bisnis resto di Jepang. Anggota Dewan Jung berencana menjadikan Kang Bitna penerus politiknya karena anaknya tidak tertarik dan sudah mempunyai bisnis sendiri. Ternyata setelah Kang Bitna ditusuk, anggota Dewan Jung menutup semua beritanya agar situasi tidak kacau. Tetapi dia menyesal karena tidak bisa menangkap pelakunya. Dia juga bertanya alasan Kang Bitna tinggal di Villa Wancong. Dia beralasan karena tempat itu sepi dan juga murah. Salah satu orang yang mencurigakan adalah adik Teo yaitu Sun Ho. Dia terlihat mengawasi Kang Bitna dari kejauhan. Kang Bitna kemudian datang menemui Lee Arong dan memberikan makanan. Ternyata Lee Arong dulunya adalah anak dari panti asuhan yang ditipu oleh temannya. Dia juga tidak pernah keluar rumah dan akhirnya meninggal. Sedangkan kisah Komando sangatlah miris. Ternyata Komando adalah seorang staf yang meninggal karena kelelahan saat bekerja. Komando juga diketahui masih lajang seumur hidupnya. Sementara itu, Kang Bitna masih menunggu telepon dari Han Daeyeon. Hingga keesokan harinya ada seorang detektif yang ingin bertemu dengannya. Tetapi ternyata dia adalah detektif Park. Kang Bitna kini dicurigai bahwa dia melakukan pembunuhan kepada Bajayong. Karena dua terdakwa yang meninggal adalah kasus yang telah ditangani oleh Kang Bitna. Kang Bitna mengira Han Daeyeon senang mereka meninggal, tetapi Han Daeyeon menginginkan mereka dihukum secara resmi. Saat Han Daeyeon akan pulang, ternyata Kang Bitna masuk ke dalam mobilnya dan menyuruh dia untuk mengantarkannya pulang. Dalam perjalanan, Han Daeyeon bertanya apakah Kang Bitna tahu tentang kasus kematian Bajayong, tetapi Kang Bitna pura-pura nggak tahu. Kang Bitna kembali menegaskan jika dia membunuh, maka orang itu akan hidup kembali sepertinya. Han Daeyeon juga tidak tahu ketika Kang Bitna menunjukkan dirinya sebagai seorang iblis. Namun Kang Bitna meminta Han Daeyeon untuk terus mencari tahu tentang dia dan juga mengganggunya. Tiba-tiba nenek datang dan juga memperingatkan Han Daeyeon untuk tidak mendekati Kang Bitna karena dia akan meninggal. Han Daeyeon pun sangat kaget. Kang Bitna kemudian mengucapkan selamat perpisahan. Terlihat Han Daeyeon tidak bisa tidur karena ucapan nenek-nenek tersebut. Tiba-tiba Joo Dae muncul bersama ayahnya. Ternyata mereka adalah keluarga dari detektif Kim Jo Hae-di. Mereka bahwa Han Daeyeon sudah memiliki kekasih, tapi Han Daeyeon mengatakan bahwa wanita itu adalah iblis.
Nampaknya detektif Kim adalah orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan Han Daeyeon. Setelah kematian kedua orang tuanya, itulah kenapa Han Daeyeon ingin melindungi Ji-ho, karena teringat tentang masa lalunya. Lee Arong menemukan sebuah kasus yang belum terpecahkan, yaitu pembunuhan berantai yang terjadi tahun 99. Saat itu ada seorang anak yang berusia 10 tahun yang masih hidup. Melihat kejadian tersebut, detektif Kim masih menyelidiki kematian Ba Jae-yong. Han Daeyeon menemui nenek Suhi dan mengatakan bahwa mereka tidak perlu mencari pelakunya karena Ba Jae-yong pantas menerima hukuman tersebut. Saat Han Daeyeon menelusuri lokasi kejadian, dia menemukan kaleng kola yang sudah diremas seperti kebiasaan dari Kang Bitna. Hal itu pun membuat Han Daeyeon semakin penasaran. Terlihat Kang Bitna menerima amplop dari seseorang. Ternyata Ji-ho mengiriminya gambar. Komando mengatakan bahwa itu cocok untuk foto pemakamannya, dan dia kembali bertanya apakah seorang iblis bisa masuk surga. Lalu Kang Bitna pun menyuruhnya untuk segera pergi. Tiba-tiba petugas dari kantor pos datang dan mengirimkannya surat untuk Jo yang berasal dari kedua orang tuanya. Dia menangis saat membaca surat tersebut karena kedua orang tuanya sudah meninggal. Namun ternyata kakek tersebut berasal dari surga. Saat dia menyampaikan pesan untuk kedua orang tuanya, kakek itu pun menghilang. Sementara itu Kang Bitna sedang membaca buku di rumahnya. Tiba-tiba pemilik villa menyuruhnya keluar karena ingin memberikannya kue beras. Namun kue beras tersebut identik dengan orang yang pindah rumah. Tak lama kemudian penghuni dari 202 ternyata muncul. Dia adalah Han Daeyeon yang sekarang pindah di villa Hwangchong. Tentu saja Kang Bitna senang, tetapi ketika hatinya berdebar, dia merasa sangat lemah hingga terjatuh. Nampaknya akan ada konsekuensi yang harus diterima Kang Bitna ketika iblis jatuh cinta dengan seorang manusia.